Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Widyasuti, SE MSI, dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja. Saya semester ini diberi tugas untuk mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Adapun prasyarat dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pengantar manajemen. Jadi mahasiswa harus lulus dulu sebagai mata prasyarat, yaitu pengantar manajemen. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah wajib program studi manajemen. Adapun deskripsi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen secara umum, di mana nanti akan membahas tentang manajemen atau berkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi intinya adalah fokusnya di sumber daya manusia. Kemudian nanti di dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia nanti akan kita pelajari terkait dengan fungsi-fungsi manajerial dan fungsi-fungsi operasional, di mana fungsi-fungsi manajerial nanti berkaitan dengan POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Kemudian yang berkaitan dengan manajemen fungsional yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dari MSDM sendiri, yaitu perencanaan, ada rekrutmen, ada seleksi, ada pelatihan, pengembangan SDM, kemudian ada motivasi, kepuasan kerja. Baiklah, kemudian nanti yang diharapkan, kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami terkait dengan manajemen sumber daya manusia, baik secara fungsional dan manajerial. Kemudian selain itu diharapkan mahasiswa nanti mampu memahami kontrak kuliah, kemudian RPS, kemudian konsep dasar dari manajemen sumber daya manusia. Kemudian nanti di sini di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia nanti akan kami jelaskan terkait dengan strategi perkuliahan, di mana strategi perkuliahan untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia saya menggunakan strategi ceramah, kemudian ada diskusi, ada presentasi. Kemudian ada beberapa literatur atau daftar referensi yang saya gunakan untuk pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu yang pertama saya menggunakan literatur atau materinya literatur atau buku oleh Profesor Fitzal Rifai dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan yang diterbitkan tahun 2018. Kemudian untuk referensi yang kedua, buku yang kedua yang saya gunakan untuk pembelajaran yaitu bukunya Raymond SE MSc dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia, tahun terbitnya 2023. Kemudian selain literatur buku yang saya gunakan, saya juga menggunakan terkait dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian nanti saya juga menggunakan jurnal atau beberapa artikel. Baiklah, kemudian untuk penilaian atau kriteria penilaian untuk penilaian di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, saya menggunakan 5 poin penilaian, yaitu kehadiran, ada tugas, kemudian ada kuis, ada UTS, dan ada UAS. Adapun beberapa bobot untuk kehadiran, saya menggunakan kehadiran saya 10%, kemudian tugas 20%, kemudian kuis ada 15%, kemudian ada UTS 25% dan UAS-nya 30%. Kemudian ada beberapa rancangan perkuliahan selama 1 semester. Di dalam 1 semester itu ada 16 kali tatap muka, 1 kali tatap muka untuk UTS, 1 kali tatap muka untuk UAS. Jadi ada 14 pertemuan untuk saya menyampaikan materi di kelas. Yang pertama, untuk pertemuan pertama yaitu kontrak kuliah, kemudian RPS dan materi tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Demikian perkenalan dari saya. Nanti kita lanjut di perkuliahan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada selamat siang semuanya. Siang, Bu. Baiklah, jadi untuk perkuliahan hari ini kita akan lanjutkan untuk pertemuan ke-10 tentang
pelatihan dan pengembangan SDM. Jadi sesuai dengan kontrak ya yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin, bahwa untuk pertemuan ke-10 pada hari ini nanti akan saya jelaskan terkait dengan pelatihan dan pengembangan SDM. Oke, sebelum saya mulai menjelaskan, saya sedikit ingin mereview ya. Mungkin ada yang tahu apa sih pelatihan itu, apa sih pengembangan itu, sama atau beda? Mungkin ada yang bisa, silakan ya. Di sini yang bisa dijawab. Jadi terkait pelatihan dan pengembangan SDM, menurut saya itu sudah dua hal yang berbeda. Mengapa demikian? Karena ketika kita melihat dari kata pelatihan itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk melatih yang tidak tahu menjadi tahu. Sedangkan pengembangan itu adalah yang sebelumnya tahu itu dikembangkan lagi menjadi lebih tahu. Nah, ketika didefinisikan pelatihan dan pengembangan itu adalah sesuatu yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan untuk menunjang kreativitas dari manusianya. Baik, terima kasih, bagus. Jadi selain saya memberikan ceramah, saya harapkan Anda juga harus bertanya, karena di kontrak kuliah yang di pertemuan pertama kan sudah saya sampaikan, Anda juga sudah membaca apa sih pertemuan ke-10 materinya. Oke. Jadi nanti akan saya lanjut terkait dengan pelatihan dulu ya. Jadi nanti saya jelaskan satu persatu untuk pelatihan dulu. Sebelum masuk ke sub materi yang selanjutnya, nanti ada sub materi yang Anda harus pelajari di pertemuan ke-10 hari ini. Jadi ada misalkan pengertian, pelatihan, dan pengembangan. Jadi ada beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, pengertian dari pelatihan, pengertian dari pengembangan itu otomatis berkaitan dengan SDM. Itu ya, jadi para pengertian dan nanti yang kita senang. Kemudian nanti ada sasaran pelatihan dan pengembangan. Nanti sasarannya untuk pelatihan itu sama saja. Kemudian selanjutnya terkait dengan manfaat dari pelatihan. Manfaat dari belajar pelatihan itu apa? Nanti akan belajar juga di pertemuan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kebutuhan pelatihan. Kemudian ada identifikasi kebutuhan pelatihan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Langkah-langkahnya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan itu apa saja? Jadi harus paham. Jadi nanti kebetulan misalkan ada lulus misalnya sarjana manajemen, kemudian jurusan manajemen, kemudian nanti diterima sebagai HRD atau departemen SDM. Jadi minimal Anda tahu apa ya yang harus lakukan untuk melakukan pelatihan. Jadi harus tahu langkah-langkah dalam melakukan pelatihan. Oke, kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang berperan dalam pelatihan dan pengembangan bersejarah. Kemudian ini metode-metode pelatihan itu apa? Dan yang selanjutnya ada evaluasi ya, program pelatihan dan baik, kita lanjutkan. Ini tadi ada yang sudah disampaikan oleh teman Anda, dari pelatihan itu untuk mengerti karyawan yang misalkan kurang mampu di bidang ini atau kurang memiliki keterampilan. Nah, makanya berusaha untuk melakukan pelatihan bagi karyawan. Nah, kalau misalkan ini bagaimana Bu? Pelatihan itu adalah meningkatkan kemampuan karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Boleh. Maksudnya apa untuk meningkatkan produktivitas? Jadi dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dengan adanya pelatihan tadi, otomatis akan meningkatkan produktivitas sehingga akan efektif dan efisien. SDM yang efektif dan efisien itu bagaimana? Nanti ada di pertemuan selanjutnya. Jadi ada nyambung. Jadi nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi fokus pada pelatihan ini. Kemudian ada yang menyampaikan ini suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan ya kinerja di masa yang akan datang. Misalkan ini karyawan itu misalkan gini ya, mungkin saya alami ya, yang selama ini kita akan pernah mengalami masa COVID ya, masa COVID dan sebelum COVID. Ketika masa COVID, semua pembelajaran dilaksanakan secara daring. Alhamdulillah sekarang ini sudah dilakukan
Jadi kan Anda juga sudah mengalami ya. Jadi seperti apa ya ini? Kan sudah mengalami bagaimana pembelajaran daring itu seperti apa. Oh, berarti dosen harus memiliki keterampilan untuk mengoperasikan komputer atau laptopnya yang dikonekkan dengan aplikasi untuk pembelajaran. Contohnya misalkan bagaimana supaya mahasiswa itu bisa mengikuti perkuliahan secara melalui melalui teknologi yang sekarang ini. Contohnya misalkan bagaimana dosen bisa mengunduh aplikasi Zoom atau misalkan aplikasi yang lain melalui Google Meet. Nanti setelah itu bagaimana ya dan seterusnya. Itu salah satu contoh untuk pelatihan. Kemudian contoh yang lain banyak juga, misalkan ini karyawan diberikan pelatihan untuk bagaimana sih mengoperasikan alat atau alat produksi yang baru ini, padahal dia belum pernah melakukan untuk mengoperasikan alat ini. Dan kalau tidak diberikan pelatihan, kira-kira bisa mengoperasikan mesin untuk mencetak produk itu tidak? Penting pelatihan itu. Nah, di samping itu nanti Anda mempelajari juga tujuan pelatihan itu apa? Salah satunya adalah untuk mengurangi risiko terjadi kecelakaan atau kecelakaan kerja. Itu salah satu. Kemudian saya lanjut. Manfaat. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut. Mas, Mbak, boleh? Ya, silakan. Baik. Namanya? Nama saya Budi Sandi. Ini bertanya tentang apa? SDM, pelatihan pengembangan. Tentunya dalam suatu perusahaan dalam melakukan pelatihan maupun pengembangan, tentunya di situ perusahaan tidak semena-mena langsung melakukan pelatihan. Pasti di situ perusahaan mengeluarkan entah itu rugi waktu dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya Bu, apa sih poin utama yang membedakan antara perusahaan yang melakukan pelatihan dan pengembangan itu dengan perusahaan yang tidak melakukan pelatihan dan pengembangan itu? Oke, bagus pertanyaannya. Sudah? Sudah. Ada yang mau menjawab dulu sebelum saya jawab? Harus saya. Oke, jadi kan sudah ada yang jawab. Jadi bedanya apa sih perusahaan yang sudah melakukan pelatihan dan tidak melakukan pelatihan? Contohnya tadi sudah saya sampaikan di keterangan saya sampaikan tadi ya. Misalkan gini, perusahaan itu ketika melakukan pelatihan, salah satunya adalah minimal mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Contohnya tadi misalkan karyawan yang tidak bisa mengoperasikan alat untuk memproduksi sama sekali. Ini caranya menghidupkan ini bagaimana ya? Kalau saya tekan tombol ini, takutnya malah terbakar. Saya tekan tombol ini, takutnya terbakar. Oh, berarti kalau tidak tahu cara melakukan penggunaan ini, dampaknya juga fatal bagi karyawan dan usaha. Nah, paling tidak, ketika perusahaan itu melakukan atau mengadakan pelatihan, minimal karyawan itu tahu, oh ternyata setelah saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh perusahaan di perusahaan ini, ternyata untuk menghidupkan alat ini harus ini. Kalau misalkan mematikan harus tombol ini. Akhirnya karyawan tahu apa yang harus dilakukan. Bedanya dengan yang tidak menggunakan pelatihan sama sekali. Oh ya, jadi jangan khawatir dengan menggunakan pelatihan itu manfaatnya banyak. Oke, bagus pertanyaannya bagus. Kemudian saya lanjutkan dengan pengembangan ya. Pengembangan SDM. Nah, jadi kalau pengembangan itu apa sih Bu? Pengembangan berbeda dengan pelatihan. Jangan disamakan antara pelatihan dengan pengembangan. Saya berikan contoh misalkan gini. Saya dosen S1 misalkan ya. Kemudian karena dituntut harus S2, minimal dosen mulai 2012 kan harus S2 ya. Jadi bagaimana
mendorong dosen ini harus melanjutkan S2 karena S1. Padahal syaratnya untuk dosen mulai tahun 2012 itu harus S2. Oh, berarti saya sebagai dosen harus mengikuti pendidikan S2. Karena sudah ketentuan kalau S2 ya paling tidak kan harus mengikuti ya. Jadi saya harus melanjutkan S2. Jadi contoh yang saya berikan ini termasuk pengembangan SDM atau pelatihan SDM. Jadi pengembangan SDM itu bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Jadi kalau pelatihan itu tadi sampaikan bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk menjadi efektif dan efisien melalui dengan beberapa pelatihan. Contohnya misalkan dengan dilakukannya workshop itu salah satu pelatihan. Dan contoh-contohnya belajar dari Oke. Kemudian selain pendidikan itu ada pelatihan. Ada yang ditanyakan mungkin terkait dengan pengembangan SDM sebelum saya lanjutkan. Mbak siapa? Saya terkait dari pengembangan yang dijelaskan tadi, apa lagi contoh dari pengembangan itu secara berlanjut? Pengembangan SDM. Contoh dari pengembangan SDM. Oke. Ada yang mau menjawab dulu? Saya beri kesempatan 1 menit. Ya, silakan. Ya, kalau kita berkaca dengan contoh pengembangan SDM itu, contohnya salah satu perusahaan di coffee shop. Nah, pengembangannya gimana? Dia punya karyawan yang sudah menjadi barista di sana, tapi dengan adanya contoh workshop dan pelatihan lagi di luar kota untuk melakukan pengembangan dia menjadi baristanya, itu adalah salah satu contoh program dari pengembangan SDM. Artinya disekolahkan lagi di baristanya, walaupun dia sudah jadi barista, sekolahkan lagi jadi barista. Biar apa? Sekolahkan lagi, misalnya dia lulusan apa misalnya? Dia sudah punya skill di basic kopi, Ya. itu kan sudah punya skill basicnya. Sedangkan untuk dia melakukan pengembangan, dia disekolahkan lagi untuk baristanya di situ. Karena kan barista ada beberapa tahapan. Ya. Nah, mungkin di situ ada di tahapan 1, untuk pengembangan lagi bisa di tahapan 4. Gitu. Oke, berarti dia melalui beberapa jenjang ya. Jadi sudah saya contohkan tadi misalkan dari 1 jadi kemungkinan besar nanti saya disuruh S3 lagi karena saya belum S3. Misalkan dosen harus S3. Mau nggak mau saya harus itu salah satu SDM di Oke. Kemudian saya lanjut lagi. Nah ini tujuan kenapa sih pengembangan SDM itu penting? Tujuannya apa? Salah satunya ya ini bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Jadi beda ya yang misalkan mohon maaf ya lulusan misalkan S1 dengan lulusan S2 produktivitasnya kemudian dikaitkan dengan efisiensi, kemudian mengurangi kerusakan, kemudian apa lagi? Meningkatkan pelayanan, kemudian meningkatkan karir. Nah ini meningkatkan karir, saya berikan contoh. Dengan pengembangan SDM itu bisa meningkatkan karir itu bagaimana? Saya berikan contoh yang saya alami ya, karena ini juga berkaitan dengan pengembangan SDM juga. Pengembangan karir, contohnya di dosen itu kan mesti ada pengukusan jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional itu ada asisten ahli, ada rektor. Untuk mencapai misalkan ya, nah untuk mencapai S2 rektor misalkan untuk mencapai jabatan fungsional sebagai rektor apa yang harus dipersiapkan? Atau misalkan gini, selain itu misalkan untuk jabatan tertentu misalkan atau untuk jabatan misalkan syaratnya untuk misalkan mengurus kepangkatan itu minimal harus atau S3 misalkan. Kemudian untuk meningkatkan karir itu misalkan apa ya yang semula saya berikan contoh yang lain ya selain dosen ya misalkan karyawan itu misalkan pertama kali masuk di perusahaan itu misalkan lulusannya SMA. Kemudian perusahaan melakukan pengembangan SDM dengan menyekolahkan tadi sehingga S1 yang semula SMA itu mohon maaf
karyawan itu apa? Meningkatkan karir yang semula cleaning service dengan sekolah lagi lanjut ke satu, dia karirnya sebagai staff. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Jadi demikian perkuliahan hari ini yang terkait dengan pelatihan dan pengembangan SDM. Jadi saya harapkan dengan perkuliahan hari ini semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami, kemudian bisa Anda terapkan nanti ketika Anda sudah di dunia kerja. Jadi pelatihan dan pengembangan itu salah satu dari